2025 memunculkan berbagai macam fenomena yang menarik. Salah satu fenomena yang menarik adalah munculnya tagar kabur aja dulu yang saat ini sedang ramai dibicarakan, terutama di kalangan generasi-generasi milenial, generasi Z, dan lain sebagainya. Fenomena ini muncul dikarenakan berbagai macam realita. Bahkan di berbagai macam profesi, bermunculan stigma-stigma tertentu yang mengarahkan para profesi-profesi tersebut untuk bekerja dan mulai berkarir di luar negeri. Sebenarnya topik ini menggambarkan sebuah realita di mana berbagai macam hal, baik itu mulai gaji yang kurang memadai, peluang karir yang terbatas, hingga stigma sosial berkaitan tentang soal usia yang saat ini, terutama di negara kita, itu menjadi salah satu tolak ukur dalam penerimaan pegawai. Menurut Jobstreet, gaji software engineer Indonesia itu berkisar di antara 6,55 juta hingga 9 sekian juta per bulan. Sedangkan menurut data dari Glassdoor mengungkapkan bahwa gaji di Jakarta rata-rata itu di sekitar 11 hingga 12 juta per bulan. Banyak software engineer di Indonesia merasa kerja keras hingga larut malam, atau mungkin mereka bekerja lembur setiap hari, itu belum setimpal dengan gaji yang mereka dapatkan. Misalnya, menurut data dari Glean menunjukkan bahwa posisi junior engineer mendapatkan gaji sekitar 4,3 hingga 16,6 juta per bulan. Sementara posisi senior bisa mendapatkan sekitar 20 hingga 41 juta per bulan. Padahal ekspektasi kita sebagai profesional, terutama di bidang industri teknologi, ini sudah sangat tinggi. Namun realitanya saat ini gaji yang kita dapatkan itu bahkan jauh dikatakan dari kata stabil. Bukan hanya di lingkup pekerjaan profesional, pendapatan lain dari proyek eksternal dan lain sebagainya itu juga tidak bisa menutup biaya dari engineer-engineer kita. Selain itu, di era digital ini seharusnya kita sebagai generasi milenial, kita sebagai generasi Gen Z dan lain sebagainya, seharusnya memiliki kesempatan yang banyak untuk berkembang dalam bidang karir. Namun seperti yang kita lihat, mayoritas software engineer di Indonesia merasa terjebak dalam struktur sebuah perusahaan yang kaku. Padahal dunia kerja global sudah menawarkan peluang kerja dengan berbagai macam model. Salah satunya adalah dengan model remote. Bahkan di beberapa perusahaan di Indonesia itu membatasi umur pekerja di maksimum 35 tahun. Ini adalah sesuatu yang sangat tidak masuk akal, mengingat rata-rata lulusan mahasiswa IT itu ada di sekitar 21 hingga 22 tahun, dengan beberapa mahasiswa memiliki 0 masa kerja, walaupun ada faktor X yang mereka harus melakukan proses magang atau mungkin dia ada proyek di luar itu. Namun tetap rata-rata pekerja profesional di Indonesia itu hanya memiliki waktu atau usia kerja kurang lebih hanya 10 tahun. Setelah itu ketika mereka keluar dari perusahaan, mereka akan kehilangan kesempatan untuk berkembang. Data tambahan lain mengatakan bahwa di Indonesia sendiri, lowongan kerja remote saat ini juga sudah mulai bermunculan, ingin menunjukkan bahwa peluang kerja untuk software engineer tidak hanya semata berada di salah satu perusahaan secara onsite. Di sisi usia yang sebelumnya sempat kita bahas, masalah usia ini sebenarnya menjadi topik hangat di dalam dunia IT. Sering bermunculan anggapan bahwa yang muda itu selalu lebih inovatif, sehingga mayoritas usia software engineer atau engineer-engineer kita ini akan berhenti di usia 35 hingga 40 tahun untuk karirnya. Dan ini sangat mengecewakan ya, dan dianggap mereka kurang up to date. Padahal usia-usia itu, engineer-engineer ini memiliki tingkat kematangan dan tingkat profesionalitas yang tinggi dibandingkan dengan engineer-engineer yang baru merintis atau kita sebut biasanya junior engineer. Kita tahu bahwa pengalaman itu sangat berharga, walaupun memang mereka
tidak memiliki skill-skill yang terbaru, walaupun tidak memiliki skill bahasa-bahasa yang kekinian. Tapi pengalaman yang dimiliki para senior engineer itu sebenarnya dibutuhkan sebuah perusahaan. Banyak engineer muda yang saat ini merasa tertekan hingga harus menunjukkan performa yang sangat tinggi. Bahkan mereka bekerja tanpa bimbingan. Ini mengakibatkan ada gap antara engineer senior dengan engineer junior. Dan itu sangat tidak baik dalam iklim pekerjaan di perusahaan. Hal ini yang menjadi unsur utama munculnya tagar kabur aja dulu. Sebenarnya tagar ini sudah muncul dari beberapa tahun ke belakang. Kenapa? Karena banyak kekurangan dan hambatan karir yang terjadi di negara ini. Namun, itu tidak terjadi di luar sana. Baik, apa sih sebenarnya arti dari tagar kabur aja dulu bagi kita semua? Sebenarnya ini adalah sebuah ajakan yang berani untuk mengambil langkah baru. Namun bukan berarti ini mengartikan kita atau menunjukkan bahwa kita lari dari tanggung jawab, bukan. Melainkan kita perlu mencari lingkungan kerja baru yang mendukung pertumbuhan dan proses karir yang baik. Jadi, mari kita coba investasikan waktu untuk melakukan upgrade skill, bangun personal branding, dan jangan ragu untuk mencari peluang baru baik melalui startup, magang, freelance, atau kerja remote. Tagar kabur aja dulu ini pada dasarnya bukan hanya mengajak para engineer Indonesia untuk pindah negara, namun kita mencoba mencari peluang yang lebih besar lagi, sehingga kita bisa mendapatkan peluang kerja yang jauh lebih besar daripada kita harus berlomba dengan berbagai macam kendala yang ada di negara ini. Pada dasarnya ketika kita coba dengan mengasah kemampuan kita di bidang teknologi seperti AI, atau kita coba ke machine learning, atau kita coba ke digital marketing dan lain sebagainya, kecepatan itu jauh lebih besar. Karena di luar sana banyak perusahaan yang membutuhkan talenta-talenta baru yang sangat besar muncul, itu ada di Indonesia. Seperti itu. Ada beberapa negara yang sangat direkomkan untuk melakukan kabur aja dulu. Namun, dalam tanda kutip, kabur aja dulu itu bukan hanya kita sekedar pindah. Kita juga bisa kerja dengan gaji luar negeri, namun kita bekerja di Indonesia. Ada beberapa negara yang mungkin bisa kita jadikan rujukan. Bisa ada Belanda, Jerman, Jepang, atau Australia, atau beberapa negara yang lain yang memang di sana memiliki nilai atau memiliki pola kerja yang sangat baik. Dengan memanfaatkan berbagai macam platform, mari kita coba beralih dan kita coba membuka peluang yang lebih besar.